Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mungkin sering kita dengar tentang menemukan jati diri. Karena ada yang bilang, barang siapa ketemu jati dirinya, akan ketemu dengan Gustinya. Nah, di sini saya ingin berbagi konsep perjalanan mencari jati diri. Saya tidak akan memakai konsep dari agama, tapi sebenarnya adalah orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya ataupun bisa menemukan diri yang sebenarnya dalam perjalanan hidupnya. Dalam konsep leluhur, perjalanan menemukan jati diri ada filosofi golekno kayugung susuhe ngangin. Golekno galihing kangkung, golekno tapake kuntul mabur. Itu adalah perjalanan di saat orang ingin menemukan diri yang sebenarnya. Nah, ini kita kupas biar jenengan semua juga bisa menemukan diri jenengan yang sebenarnya, sehingga sampai bisa melakukan tugas perjalanan hidup sesuai kodrat sampean sebagai manusia. Karena kodrat kita sebagai manusia, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang manusia. Untuk memperoleh pengetahuan tentang kayugung susuing angin. Kayugung susuing angin itu adalah diri kita. Kayak kita ini adalah kayugung susuing angin. Raga kita ini adalah kayugung susuing angin. Tempat bersarangnya udara dalam diri kita, yaitu nafas kita. Jadi tidak usah dicari kemana-mana. Nah, untuk mendapatkan ini kita harus naik ke gunung Raksamuka atau Condromuka. Itu adalah kita kembali ke kepala kita, berpikir. Kalau kamu tidak mau berpikir, kamu tidak akan menemukan dirimu. Agar bisa menemukan yang namanya galihing kangkung. Galih itu adalah pemikiran, penggalih pemikiran. Kangkung, namanya batang kangkung, yaitu lubang. Lewat keheningan ataupun meditasi atau suwung. Makanya suwung adalah isi adalah suwung. Agar bisa masuk samudra minangkolbu dan menemukan yang namanya tapake kuntul mabur. Mencari tapak kuntul mabur, namanya kuntul, kalau mabur itu tidak ada tapaknya. Berarti itu adalah perjalanan, sejarah hidup. Dimana di saat kamu diam, kamu tenang, kamu suwung, kamu semedi, kamu nyepi,
Yang harus kamu perhatikan di situ adalah tapak setapak perjalanan hidup, ada pengalaman. Jadi kita mencermati kembali tapak Kuntul Mabur. Kuntul Mabur itu sudah pergi, jadi sudah berlalu. Jadi sejarah hidup kita. Dari mana asalmu, dari mana kamu hidup, siapa yang menghidupimu, siapa yang menciptakanmu. Siapa leluhur-leluhurmu. Itulah namanya tapai Kuntul Mabur. Ya kalau kita paham itu, kita akan menemukan kesejatian dalam diri kita ataupun jati diri kita. Kita manusia tercipta dari 4 unsur alam. Tanah, air, api, angin. Bisa disebut juga sedulur papat cipta. Pancere, kayu gung susui angin ini pancernya, diri kita ini. Nah kita itu ternyata tercipta dari 4 unsur alam. Manunggal menjadi jiwa dan raga kita, atau roh dan raga kita. Raga kita terbuat dari api dan dari air dan tanah, roh kita dari api dan air. Yang saripatinya dipertemukan dalam kandungan melalui darah putih dan darah merah dari kedua orang tua kita. Jadi kita itu tercipta dari alam. Yang menghidupi kita siapa? Ya sampai pikir secara logika, mata terbuka aja, ndak usah terlalu goib. Kamu bisa hidup sampai sekarang itu dari siapa? Dari apa? Dari alam semesta juga. Dari apa yang ada di alam semesta. Jadi kamu itu diciptakan oleh alam, asalmu dari alam, yang menghidupimu adalah alam. Tetapi alam juga menciptakan berbeda-beda makhluknya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada batu, ada kayu, ada. Nah, kamu diciptakan jadi apa? Itu dirimu yang sebenarnya. Saat kita menyadari bahwa kita menjadi seorang manusia yang punya akal pikir, tidak hanya mempunyai rasa. Kalau rasa, hewan itu punya rasa. Kambing itu punya rasa, sapi punya rasa. Ya kalau kamu hidup hanya mengagungkan rasamu, kamu tidak lebih dari seekor kambing. Makanya kamu selalu ngeluh, selalu teriak-teriak. Kamu tidak mau pakai akalmu, pakai otakmu. Karena sudah diberikan oleh Tuhan alat yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya sebagai penyempurna manusia, yaitu akal pikir. Itu kamu dulukan. Kalau kamu bisa kembali ke itu, kamu akan bisa menemukan Tuhan, wujudnya yang nyata. Suatu yang nyata akan mencipta yang nyata juga. Makanya Tuhan itu wujud, tidak goib, wujud. Kalau dalam ajaran agamanya wujud idam bako, tidak ada goib idam bako, tidak ada. Harus sampai sadari di situ. Itulah gunanya akal pikir, untuk membedakan dirimu dengan makhluk yang lain. Makanya manusia disebut pemimpin alam.
yang mengatur ritme kehidupan alam. Sing kuwasa, sampean tuh berkuasa. Apalagi di daerah sampean, sampean sangat berkuasa. Makanya kalau orang Jawa dulu bilang manungsa iku kuwasa ning ora bisa nguasai. Kamu berkuasa di daerahmu, tapi kamu tidak bisa menguasai di daerah orang lain karena setiap diri kita mempunyai daerah kekuasaan masing-masing. Jadi kamu nggak boleh semena-mena. Kamu harus menghargai di saat masuk rumah orang lain. Kamu harus menghargai di saat masuk daerah lain. Nah, ikulah dinamakan manungsa iku kuwasa ning ora bisa nguasai. Nah, untuk ketemunya dengan jati diri, kita belajar dari sejarah dulu di saat Werkudara menemukan Dewa Ruci. Yang dia dapat apa? Dia mengetahui silsilah leluhurnya. Berarti kita harus mengenang leluhur kita. Nah, kira-kira sampan sudah menemukan atau belum? Atau lupa, atau sengaja melupakan leluhur panjenengan sendiri. Coba sampan renungkanlah sekali-kali, merenung gitu. Jangan hanya doa aja, merenung. Jangan minta terus, merenung sekali-kali. Otaknya dipakai. Kita ada karena leluhur kita ada. Leluhur kita ada karena ada leluhur lagi. Nah, kita diberi kesempatan, diciptakan oleh alam semesta, dilahirkan di kandungan manusia. Untung kita di kandungan manusia, kita tidak bisa milih masalah. Kita lahir itu tidak bisa milih, saya harus di anaknya pejabat, tidak bisa. Saya harus di anaknya orang kaya, tidak bisa. Karena kita tidak bisa milih, kita dilahirkan sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah karena apa? Punya tugas masing-masing. Nah, tugas masing-masing. Tugasnya apa? Ya, melengkapi ritme kehidupan. Ada orang miskin, ada orang kaya. Kalau semua kaya nggak ada, berarti orang kaya itu malah nggak ada. Ada buruk, ada baik. Kalau semua pengen baik, ya nggak ada orang baik, jadinya orang buruknya nggak ada. Kan gitu. Sempurna itu kan bukan karena kita baik. Sempurna itu karena kita menerima semua perbedaan yang ada di alam semesta ini. Bisa kita menghargai hewan, kita menghargai tumbuhan, kita menghargai sesama makhluk, itu baru dinamakan kasampurna. Kalau kamu hanya mengagungkan dirimu sendiri, itu bukan namanya kasampurna, itu namanya egois. Kamu merasa benar sendiri, itu baru egois. Egomu itu bukan kebenaran. Jadi jati diri kita sebenarnya bisa kita ketahui. Tidak perlu tirakat, tidak perlu jalan ke sana ke sini, tidak perlu datang ke makam-makam, tidak perlu. Sampai naik Gunung Reksomko, naik ke kepala jenengan, mikir, otak dipakai, jangan hanya pakai rasa. Rasa itu untuk menikmati hidup. Hanya alat menikmati hidup, bukan yang membuat kamu hidup. Kalau orang hanya pakai rasa untuk hidup, rasa itu pengen enak terus.
pengennya enak terus, pengennya cukup terus, pengennya semua yang diharapkan itu terwujudkan dengan lancar, dengan enak. Kan itu rasamu. Yang hakikatnya juga tidak sama dengan perjalanan hidupmu kan. Nah, jati diri itu di saat kita bisa kembali ke diri kita bisa memahami asal muasal kita, penciptaan kita, yang menghidupi kita. Yang mencipta dan yang menghidupi itulah Tuhan. Maha mencipta dan maha menghidupi, dan tidak kekurangan. Alam semesta itu kalau kamu makan aja nggak akan kurang. Terus kenapa kamu minta? Bukankah kamu tinggal ngambil? Caramu ngambil itu gimana? Itu urusanmu. Pakai otaknya dan pakai rasanya. Kamu dikasih pusaka Aji Soko ini. Aji Soko itu pemahaman. Kamu diberi pemahaman dalam hidupmu ya, agar kamu bisa ngambil apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu di alam semesta ini. Ya, kalau pemahamanmu luas, ya kamu bisa mendapatkan apa saja dalam hidup. Wujud Tuhan ya alam semesta ini, apa yang ada di hadapan kita itulah. Makanya manggon tanpa papan. Tan kena kena ya ngopo, tidak bisa diwujudkan satu saja. Wah, angin itu Tuhan ya bukan. Ada angin saja yang tidak lengkap itu. Kok tanah itu Tuhan tidak bisa. Kalau nggak ada air, nggak ada kehidupan. Berarti air kan? Ya bukan. Ya, terus Tuhannya gimana? Ya manunggal. Di saat manunggal, saling menghidupi, saling melengkapi, itulah ketuhanan. Kita hidup ya begitu. Kamu hidup harus pakai catatan saya. Nggak bisa, kamu hidupnya di sini, orang lain di sana kok. Medannya nggak sama, kahanannya nggak sama, kebutuhannya nggak sama, ya nggak bisa. Sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya kalau orang Jawa, beda desa mawa cara. Setiap desa itu memiliki cara masing-masing. Nggak bisa kamu maksakan seluruh Indonesia harus sama, nggak bisa. Itu aturan mana kan gitu? Nggak bisa. Kalau sampai pengen mencari kesejatian diri di situ. Hakikatnya kita manusia. Sampai kalau nunjuk gini namanya aku loh. Coba aja sampai gini, semua yo aku. Kamu itu di saat sampai nunjuk orang lain. Kamu adalah aku, ya sama. Kamu manusia, saya manusia. Hewan pun sama, kita jadinya. Kalau ada kamu, ada aku, timbullah kita. Ada di sekitar kita ini, ada makhluk juga. Kalau dalam banyak namanya mereka. Satu sebenarnya asalnya. Aku itu tadi. Kalau nggak ada aku, ya nggak ada kamu. Nggak ada kita, nggak ada mereka. Kalau udah manunggal, ya semua sama. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Derajat itu nggak ada. Karena di hadapan alam semesta semua sama, semua dihidupi, nggak milih-milih. Kamu mau maling, kamu mau bajingan, ya tetap bisa minum, bisa makan. Nggak dipilih. Urusanmu itu soal hidup kan. Tugas kita, kalau kita sadar dengan diri kita yang sebenarnya sebagai manusia, ya menghargai sesama manusia.
mau agamanya apa, mau sukunya apa, mau bangsanya apa, selama sama-sama manusianya, yuk kita wajib memanusiakan manusia yang lainnya. Biar kamu dianggap manusia juga. Kalau kamu tidak bisa memanusiakan, ya kamu nanti bisa dianggap asu, celeng, irek lah. Ya, karena kamu tidak bisa memanusiakan manusia yang lainnya. Gitu. Jadi saat kita mau merendahkan orang lain, wong hidup itu tidak bisa milih. Ya untunglah kamu dilahirkan di keluarga yang luar biasa. Ya coba yang mudah. Oh, dia tidak bisa milih juga kok. Kan sampean juga tidak milih dulu. Saya harus terlahir di dunia orang kaya, ya tidak bisa milih, itu keberuntungan saja. Tapi sebenarnya tanpa ada yang di bawah sampean ya tidak akan dianggap tinggi. Sampean tidak akan dibilang orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Makanya bersyukur kalau masih ada orang miskin. Dibagi. Rezekinya itu dibagi. Dikasih. Nanti kalau sudah tidak ada orang miskin, sampean ya bukan orang kaya. Siapa yang nyebut? Oh, nggak ada orang miskin, oleh karena semua cukup kok. Di saat sampean orang baik, ya bersyukur. Masih ada orang yang tidak baik. Ya kalau semua baik, ya tidak ada orang baik. Baik buruk itu kan hanya prasangka kita. Kita tidak tahu sebenarnya. Hanya Tuhan yang tahu. Yo kita aja kadang itu melebihi Tuhan. Mau mendikte orang lain. Kamu tidak baik, kamu ini. Padahal kamu sendiri nggak tahu dirimu itu sampai seberapa. Kamu nunjuk orang lain salah, ya belum tentu sampean ki bener. Kan bener menurutmu, belum tentu menurut orang lain bener. Itu hidup. Diri yang sejati kita ya ini. Kita terlahir dari alam lewat orang tua, menjadi diri kita, hidup dari alam, dibesarkan oleh orang tua, walaupun itu tetap dari alam juga. Kita nanti kembalinya yuk ke alam lagi. Nah, tugas kita sekarang jadi manusia. Ada yang tugaskan jadi kera, jadi pohon, jadi batu. Sesuai tugasnya masing-masing. Kalau pohon aja nggak ngeluh, lah sampean yang bisa ngomong, bisa naik mobil, bisa kemana-mana kok ngeluh. Pohon lo nggak pernah ngeluh. Satu tempat di situ. Lahir sampai mati dia di situ. Tidak pernah kurang juga nyatanya hidup. Kambing yang di kandang aja hidup, sampai yang di lu bisa kemana-mana, bisa sampai luar negeri kok nggak hidup. Itu kalau kita mau kembali ke kesadaran diri kita yang sebenarnya. Jadi kita jadi lupa ngeluh. Karena kewajiban manusia itu hanya satu, bersyukur, terima kasih kepada Allah. Karena kamu dilahirkan jadi manusia. Coba kalau jadi kucing, jadi kambing, susah itu. Susah sampean. Bersyukur ya kalau jadi manusia. Tidak usah ribet, tidak usah banyak aturan. Aturan itu penting. Aturan itu ada pada diri kita masing-masing. Dengan apa? Kesadaran pola pikir kita. Kalau tidak makan itu lapar, ya sampean kalau melihat orang belum makan ya harusnya tahu kalau mereka kelaparan. Tidak usah ditulis toh. Sumbangan untuk orang-orang yang kelaparan, tidak usah. Tidak tahu lihat tuh mereka pasti belum makan. Apa nunggu ditulis dulu? Ya tidak penting. Makanya semakin kamu menyadari dirimu,
Semakin kamu menyadari penciptaanmu, semakin kamu menyadari tentang kehidupan, itulah marifat, dasar kehidupan. Dasar marifat itu bukan puncak, dasarnya keilmuanmu hidup itu loh marifat. Kamu harus mengenal dirimu, harus mengenal Tuhanmu, harus mengenal konsep hidupmu, baru kamu bisa bagus dalam hidupmu. Kalau kamu nggak kenal, paling kamu hanya ngikuti aturanmu. Akhirnya nanti buat perdebatan. Kalau nggak sesuai aturanmu, nggak bener. Kamu hanya mengelompokkan orang. Tuhan aja nggak pernah ngelompokin orang. Bahkan nggak milah-milih ya Tuhan itu. Hidupi siapa aja. Kita kok milah-milih. Sampai ki manungsa apa? Ya ini perenungan diri di saat kita meditasi, di saat kita suwung, kita semedi untuk menemukan yang namanya jati diri. Jawa, kalau saya dilahirkan di Jawa berarti saya orang Jawa, budaya saya Jawa, ajaran saya Jawa, saya besar di Jawa, saya mati ya di Jawa, saya pergi kemanapun pasti saya ngomong orang Jawa, tetap namanya jati diri kok. Kan tidak bisa milih kamu lahir di mana. Sampai mau pindah ke Inggris sana, nanti tanya sana, yo Jawa sampai orang mana aslinya? Jawa. Ya kembali lagi. Cengkokmu itu enggak bisa nipu orang. Walaupun gaya hidupmu kayak orang Inggris, tapi kak Jawamu itu nggak bisa nih pun. Itu namanya jati diri. Kalau untuk hidup, di mana saja bisa. Tapi namanya jati diri itu tidak akan berubah. Kalau yang rubah berarti dia kehilangan jati dirinya. Membenci adat budaya sendiri, tradisi sendiri, leluhurnya sendiri, itu hanya orang munafik yang mau makan tapi tidak mau mengakui kalau sudah dikasih makan. Kalau bagi saya, nggak ada. Semua negara itu pun saling bertergantungan, saling menghidupi. Yang kurang beras ya ekspor beras. Yang ini ya saling. Nggak ada negara yang berdiri sendiri. Siapa? Ya kalau ajaran itu kan pendidikan untuk orang-orang yang belum bisa sadar dalam hidupnya. Aturan itu hanya untuk orang-orang yang susah diatur. Makanya dibikin ngaturan. Kalau yang sudah sadar, tidak perlu diatur. Jadi kalau panjenengan semua masih berpegang dengan aturan, sebenarnya sampean itu belum baik. Nyatanya kalau jauh dari aturan, sampean itu tidak baik. Ada aja sampean langgar, apalagi nggak ada. Apa kesadaran dirinya kurang. Itulah sejatinya kita. Apa harus puasa dulu? Ya enggak. Harus lakukan tirakat ini, amalan tidak bengek kayak. Ya enggak. Kalau pengen tahu dirimu sendiri, coba diam, otak dipakai untuk mikir perjalanan hidup kita. Nanti sampai akan ketemu dengan apapun yang sampai cari dan apapun yang ingin sampai ciptakan dalam kehidupan panjenengan semua. Pasti selama otaknya dipakai. Kalau sampai hanya ngikuti rasa, perjalanan hidup sampai itu tidak lebih dengan seekor kambing. Kambing itu hanya pakai rasa, dia tidak pernah mikir. Kalau lapar ya teriak, pengen kawin teriak, beranak teriak, apa aja teriak. Pengennya di rumah, makan ada yang nganter. Itu. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu.